Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, remaja, pemuda. Selamat pagi untuk anak-anak sekolah minggu. Tentunya di hari bersyukur, bersuka cita karena boleh bangun dengan kekuatan yang baru, menikmati pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam ketika beristirahat, dan hari ini dengan kerinduan kita boleh datang untuk beribadat bersama-sama. Selamat datang di Christ Chapel Manado. Ini adalah jemaat dari Sinode GPI, Gereja Presbyterian Reform Injil Indonesia. Hari ini di hari yang ke-9 di bulan Februari, kembali kita sebagai umat yang percaya terpanggil untuk datang beribadat untuk memuliakan nama Tuhan. Diberikan kesempatan bagi kita semua sebelum kita memulai ibadat, mari kita boleh menyapa sesama jemaat yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan, di depan bahkan di belakang. Sukacita adalah tanda kehadiran Allah bersama-sama dengan kita, tanda umatnya di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadat di pagi hari ini, namun kita akan kesempatan untuk saat teduh. Karena berulang kali di dalam Alkitab, umat Allah, kita sering dihimbau untuk mencari wajah Allah. Ketika bersaat teduh, kita akan mencari wajah Allah. Meskipun mungkin kita tidak pernah meninggalkan Allah, tetapi ada kalanya kita tidak mencarinya, tidak mencari wajah Allah. Wajah Allah adalah sebuah karakter yang kudus, seringkali terhalang oleh kondisi kemanusiaan kita, bahkan kondisi kedagingan kita. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan supaya kita terus mencari wajah-Nya. Tuhan ingin menjadi pendamping kita di setiap waktu kehidupan. Dia ingin supaya kita mengenalnya dengan akrab. Mendekatlah padanya, maka ia akan mendekat pada kita. Mari jemaat, dalam saat teduh ini, kita mencari wajah Allah. Kita mendekatkan diri kepadanya. Saat teduh selesai, jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan Mazmur 36 ayat 6 hingga 8 dan juga ayat 10 sebagai panggilan beribadat di pagi hari ini. Kita akan mengucapkan secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah.
anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Marilah kita memuji Allah kita dengan pujian Shine, Jesus Shine, karena Dialah sumber terang itu sendiri, Yesus Kristus. Shine, Jesus Shine. Terpujilah Engkau Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menjadi penolong kami. Sungguh besar Engkau, kasih-Mu sampai ke langit, bahkan setia sampai ke awan. Engkau sumber perlindungan kami berkehidupan, bahkan Engkau adalah terang bagi jalan kami. Di dalam-Mu kami melihat terang karena Engkaulah terang itu sendiri. Engkau menyinari kami dengan kemuliaan Allah, mengobarkan api kudus dalam hati kami, bahkan membanjiri kami dengan anugerah dan pengampunan. Kami orang-orang berdosa saat ini datang dalam hadirat kudus untuk beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam ketidaklayakan kami, kami mau mengagungkan Engkau ya Allah. Engkau ya Tuhan yang telah menyelamatkan kami, membawa kami dari kegelapan dalam terang-Mu. Bersinarlah terus ya Yesus atas kami, agar kami boleh memancarkan kasih-Mu dalam kehidupan kami, menjadi pelayan-Mu, menjadi saksi-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan,
sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan mengucapkan pengakuan iman secara komunal dari Katekismus Heidelberg bagiannya yang pertama, kelepasan manusia. Mengapa dia harus seorang manusia sejati dan benar? Sebab keadilan Allah menuntut supaya pembayaran untuk dosa dilakukan oleh kodrat manusia yang telah berdosa itu. Sedangkan seorang manusia tidak sanggup melakukan pembayaran untuk dosa orang lain karena dia sendiri pun berdosa. Mengapa dia harus juga Allah sejati? supaya dengan kuasa kealahannya dia dapat menanggung beban murka Allah atas kemanusiaannya, memperoleh kebenaran dan kehidupan bagi kita dan mengembalikannya kepada kita. Tetapi siapakah pengantara itu yang adalah Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati dan benar? Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita untuk menjadi hikmat, kebenaran, pengudusan, dan penebusan yang sempurna bagi kita. Dari mana saudara mengetahui hal itu? Dari Injil yang kudus. Mula-mula Allah sendiri telah menyatakannya di Taman Firdaus. Kemudian dia menyuruh para bapa leluhur dan para nabi yang kudus mengabarkannya dan memperlihatkan tayangannya melalui kurban-kurban dan upacara-upacara lain menurut hukum Taurat Allah. Akhirnya dia menggenapinya melalui anaknya yang tunggal. Yesus Kristus adalah satu-satunya perantara insani antara Allah dan umat manusia. Tidak ada pihak lain atau orang Kristen saleh lainnya yang dapat menjadi perantara bagi kita di hadapan takhta Sang Maha Kuasa. Hanya Kristus saja yang merupakan Allah insani, dan Ia membela menjadi perantara antara Allah dan manusia. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayatnya yang kelima. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Allah itu sungguh hebat, tetapi Dia juga Allah yang penuh dengan misteri. Dia mempunyai banyak cara untuk menyatakan karya-karyanya atas orang-orang yang dipilihnya. Kita pasti mengira Tuhan akan memakai orang-orang yang normal, tanpa cacat. Namun tidak dengan pemuda yang satu ini. Di sepanjang hidupnya, dia didera kesepian, kehilangan, bahkan mengalami depresi yang berkepanjangan. Bahkan dia hampir gila. Justru Allah memakainya secara luar biasa. Pemuda ini dijuluki penyair depresi, namun karya-karyanya memberkati semua kita. Pemuda ini bernama William, bukan William Ferdinandus ataupun William Lumanau. Pemuda ini bernama William Cowper. Sejak kecil dia mengalami depresi. Umur 5 tahun dia kehilangan ibunya. Setelah dewasa, ia gagal menikah karena kekasihnya tidak direstui oleh orang tuanya. Setelah bekerja, dia mengalami tekanan yang begitu kuat di dalam pekerjaannya. Dia mengalami depresi. Di dalam hidupnya, pemuda William mencoba bunuh diri sebanyak 3 kali. Di umur 33 tahun, dia bertobat, Tuhan menangkapnya. Dan dia banyak menciptakan lagu-lagu, bahkan puisi-puisi. Dan salah satu lagunya kita akan nyanyikan pada pagi hari ini.
Mari kita renungkan ungkapan hati dari pemuda William di saat dia bertobat, di saat Tuhan menjamahnya, bahkan ketika Tuhan menghapus dosanya. Bercurah darah Tuhanku. Mari kita ucapkan secara bersama-sama pengakuan dosa komunal. Allah yang pengasih dan penyayang, inilah kami umat-Mu, mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia dan belas kasihan. Kami mengakui meskipun Engkau telah menciptakan kami menurut gambar dan mutu Yesus Kristus, antara yang sempurna untuk Yesus kami belum mengenal Engkau dengan segenap hati kami, dan belum mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami juga mengakui bahwa kami sering berjalan dalam kegelapan, menipu diri kami sendiri, dan gagal untuk hidup sesuai dengan kebenaran. Ampunilah kami, Bapa, karena telah mengabaikan pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan yang sempurna yang dinyatakan di dalam Kristus. Kami juga mengakui bahwa kami telah jauh dari kemuliaan dan gagal untuk taat sebagai anak-anak-Mu yang telah ditebus. Saat ini melalui perantaraan Yesus Kristus, Imam Besar Agung kami, dengarkanlah juga pengakuan dosa kami secara pribadi. Kita mengaku dosa pribadi kita masing-masing.
Inilah kami ya Allah, datang terbuka di hadapan-Mu mengaku segala dosa-dosa pribadi kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami tidak layak untuk datang kepadamu, tapi Engkau sendiri yang sudah datang mengangkat kami dari jurang dosa kepada terang yang abadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeskil 36 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-26. Inilah jaminan pengampunan dosa kita. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Saat ini ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan ke hadapan Tuhan bagi bangsa dan negara, dan juga kita akan berdoa bagi gereja, bahkan kita semua sebagai warga gereja. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, sumber kehidupan kami, karena Engkau sendiri adalah sumber terang itu. Kami boleh hidup, beraktivitas sepanjang kehidupan kami hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Allah dalam surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya terus dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Biarlah kami terus dipersatukan dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Kami boleh hidup sejahtera di tanah air kami Tuhan. Menerima, menikmati semua anugerah Tuhan. Dan kami boleh bersaksi tentang mahakuasaan Allah, tentang karunia Allah, tentang karya cipta Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Apapun profesi kami senantiasa terus menyaksikan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Bapa dalam surga, negara kami, bangsa dan negara kami, bahkan para pemimpin kami Tuhan berkati. Semua program-program dalam pelaksanaan pemerintahan Tuhan sertai, kiranya itu boleh mensejahterakan kami sebagai warga negara. Terima kasih Tuhan, berkati pimpinan kami, tingkat presiden, bahkan para menteri, tingkat daerah, gubernur, bupati, bahkan wali kota. Tuhan sertai mereka Tuhan dengan hikmat yang berasal daripada-Mu. Mereka boleh memimpin kami sebagai rakyatnya dengan penuh cinta kasih. Kami juga berdoa beberapa hari mendatang, para calon terpilih pimpinan di daerah kami akan dilantik. Tuhan kiranya menyertai akan agenda ini, menyertai semua yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi pimpinan di daerah kami, sebagai gubernur, sebagai wali kota maupun bupati. Tuhan kiranya menyertai mereka, menaungi terus kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi panutan, boleh menjadi teladan bagi kami sebagai warga masyarakat. Dan pun kami sebagai warga masyarakat, kami boleh menopang semua program-program yang untuk mensejahterakan kami Tuhan. Kami boleh melakukan semua tugas kewajiban kami sebagai warga negara, bahkan kami sebagai warga gereja. Kami juga berdoa bagi gereja Christ Chapel Manado Tuhan. Berkatilah kami, Pak Pendeta, para penatua, para elders, para diaken, bahkan jemaat semua. Tuhan berkati kami terus, dipersatukan terus di dalam kasih-Mu lewat Christ Chapel Manado. Tuhan melihat semua program-program pelayanan kami, ibadah-ibadat kami, persekutuan kami, kiranya
itu semua boleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami tahu di antara kami sesama jemaat ada yang sedang mengalami pergumulan, ada yang bersuka cita. Itu semua adalah karya Tuhan bagi masing-masing kami. Itu adalah cara Tuhan agar kami boleh mencari wajah-Mu, boleh lebih mendekatkan diri kepadamu. Sakit penyakit, masalah keuangan, krisis dalam pekerjaan, krisis dalam hubungan satu dengan yang lainnya, itu semua adalah cara Tuhan memanggil kami untuk terus bersaksi bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di saat-saat keterpurukan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah ungkapan syukur pergumulan kami. Kami juga mau berdoa bagi Pak Pendeta William Ferdinandus yang saat ini sedang bertugas melayani di luar kota, kiranya terus dalam penyertaan Tuhan. Bahkan Pak William Lumanau yang juga sedang bertugas di luar kota. Tuhan menyertai kedua hamba ini, boleh menyelesaikan tugas dan boleh pulang kembali bersama-sama dengan keluarga, bahkan bersama-sama dengan kami jemaat Christ Chapel Manado. Inilah ucapan syukur permohonan yang bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Inilah firman Tuhan yang akan mengantar kita untuk memberi persembahan kepadanya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita mengungkapkan syukur kita dengan penuh sukacita. Kita memberi yang terbaik yang telah Tuhan berikan kepada kita lewat persembahan. Sambil memberi, kita menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar.
Bapa, karena kami telah diberikan kesempatan untuk mengorbankan persembahan kepadamu. Bila ungkapan syukur kami ya Tuhan, dengan satu kerinduan, suatu saat kami akan mendengar Engkau berkata, sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Terima kasih Bapa dalam surga, kiranya persembahan ini boleh berguna bagi gereja kami, dipakai untuk pelayanan bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan dulu. Kita akan diperbaharui dengan firman-Nya, dan pagi hari ini akan disampaikan oleh Pinatua Bapak Dalvin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, juga adik-adik, kita berkumpul bersama dalam ibadah ini. Kita bersyukur kita boleh menaikkan pujian bersama, berdoa, dan sekarang kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Rekan kita Bu Agatha dan Pak ini akan membacakan. Dengarkanlah pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat 6. Apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-Nya. Siapa yang berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Namun, siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia,
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikianlah firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari sebelum kita merenungkannya kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga, di tengah-tengah ibadah kami saat ini, kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama membaca firman-Mu. Kami akan merenungkannya, kami akan bersama-sama mau belajar, melihat dan mencermati apa yang Tuhan kehendaki bagi kami dalam hidup ini. Pimpin dan sertai kami Tuhan, untuk sama-sama merenungkan bagian ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi doakan juga, Bapak Pendeta William ada agenda di Karawaci bersama dengan Presbytery untuk membicarakan pertemuan-pertemuan rutin yang memang dilakukan, dan kita juga bersyukur Bapak Rikanada hadir bersama di sana dan bisa ada fellowship secara fisik dengan para hamba Tuhan dari Christ Chapel Manado, dari Christ Chapel yang ada dari Manado dan Kupang, juga dari Palembang. Bapak Ibu sekalian, di masa kecil kita, saya pikir bahkan di sekarang pun anak kecil kita melihat melakukan satu permainan yang menarik ya bagi mereka, yaitu petak umpet ya Bapak Ibu sekalian. Kalau di Manado saya sudah konfirmasi itu biasa disebut bak-bak sambunyi ya. Iya. Jadi di usia-usia kecil saya mengingat ini adalah salah satu permainan yang simple, bisa dilakukan di mana saja dan bisa berinteraksi dengan beberapa orang sekaligus, dan itu sangat menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, satu hal menarik dalam permainan itu, ini oleh anak-anak kecil ketika mereka bersembunyi, mereka sudah berupaya sedemikian untuk mencari tempat yang paling aman dengan melakukan posisi persembunyian yang baik. Mata dan wajahnya sudah terhalang dari rekan-rekan lain, tetapi setengah badan bahkan leher ke bawah itu terlihat oleh orang lain, mereka tidak pusing. Yang penting mata dan wajahnya tertutup, mereka mengatakan ini sudah tempat yang aman ya. Nah, itu permainan yang menyenangkan dan interaksi, kemudian berlari, tertawa ketika kita bermain seperti ini sangat menyenangkan. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau permainan ini kita lakukan yang sudah dewasa, bagaimana ya? Terlebih kita mungkin di hadapan Tuhan ya. Kita seolah-olah berperilaku seperti dengan anak kecil, sudah menyembunyikan berbagai macam hal yang kita pikirkan ternyata itu tidak merupakan hal yang lucu gitu ya. Ketika kita sudah berpikir saya aman, saya melakukan ini, tetapi ternyata di hadapan Tuhan itu adalah hal yang sangat perlu untuk kita pikirkan dan renungkan bersama. Nah, pagi ini saya mengajak kita membaca tadi bagian Yohanes pasal 1, kita baca sampai pasal 2 ayatnya yang ke-6. Ini adalah penggambaran bagaimana seorang saksi mata dalam memproklamirkan siapa yang dia sudah ikuti, dan dia menyampaikan apa yang dia sudah lakukan. Bahkan dia juga mengingatkan bagaimana para pembaca boleh mencermati topik-topik pesan-pesan yang dia boleh sampaikan ini ya. Kita melihat bagian pertama karena secara umum kitab ini diyakini sebagai Yohanes secara umum diyakini sebagai penulis kitab ini ya, dan tadi dia menyaksikan kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus. Banyak hal yang bisa kita hati terkait bagaimana dia sudah mengikuti perjalanan-perjalanan bersama Yesus. Dia menyebut dirinya sendiri dan rasul-rasul lain sebagai saksi mata kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 1, dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, di sana kita mencermati ada penggunaan kata kami ya. Ini menunjukkan kesaksian kolektif dari mereka
telah melihat. Kesaksian kolektif yang mereka yang sudah mendengar, menyentuh, dan ini merupakan sebuah penegasan atas otoritas mereka dalam menyampaikan pesan. Dia juga ketika kita cermati menulis surat lain, Injil Yohanes, dan di sini 1 sampai 3 Yohanes dan kitab Wahyu, ya. Nah, Ibu, penekanan-penekanan berkaitan dengan apa yang Yohanes sampaikan di sini, ini setidaknya ada beberapa tujuan yang dia sampaikan. Yang pertama, dia mau membeberkan dan menyangkal doktrin yang salah dari para guru. Kita bisa mengingat Bapak bahwa ini adalah masa gereja mula-mula yang ternyata tidak luput dari adanya pengajaran-pengajaran yang mencoba menyimpang dari apa yang seharusnya menjadi berita yang terus diwartakan. Kemudian dia juga menasihati anak-anak rohaninya agar mengejar suatu kehidupan persekutuan yang kudus dalam kebenaran, dalam sukacita penuh dan kepastian, hidup kekal melalui iman yang taat kepada kehadiran Roh Kudus. Ya, ada suatu ajakan untuk memikirkan apa esensi dari persekutuan orang percaya. Dan dia juga mau membangun hidup dan relasi dalam kasih Kristus yang sudah terlebih dahulu mengasihi umatnya. Nah, Bapak Ibu, ciri khas penulisan yang dituliskan oleh Yohanes di sini memiliki karakter unik, ya. Dia seringkali memakai istilah pertentangan atau kontras, ya. Dia akan mengkontraskan terang dan gelap. Dia juga akan mengkontraskan ada kebenaran, ada kebohongan, ada kasih, ada kebencian, ya. Dan ini akan menjadi suatu perenungan yang menarik untuk kita cermati. Ketika mengangkat terang, berarti dia juga akan menjabarkan bagaimana itu menguasai manusia. Nah, penulisan juga berfokus pada inkarnasi dan darah Yesus Kristus yang disalib, tanpa menyebutkan kebangkitannya secara khusus, ya. Tetapi memang dia menjadikan inkarnasi Kristus itu landasan dalam dia memaparkan topik-topik yang dia sampaikan. Gaya bahasa penulisannya sederhana dan berulang pada beberapa topik. Ada beberapa topik sentral yang muncul, yaitu hidup, kasih, dan kebenaran. Nah, di bagian ini, di hari ini kita akan melihat, ketika kita membaca di awal tadi, kita akan melihat bagaimana kesaksian yang dia sampaikan tadi sesuai dengan otoritas yang mereka miliki, dan juga penekanan terkait satu topik penting bahwa Allah adalah terang, yang nanti akan dilanjutkan dengan bagaimana mereka harus hidup, mereka mengerti bahwa Allah itu terang, ya. Nah, Bapak Ibu, di bagian yang kita baca diawali dengan satu penekanan bahwa apa yang ada sejak semula. Ini adalah satu penekanan juga yang berkaitan dengan hampir mirip dengan penekanan di awal tulisan di kitab Injil Yohanes, ya. Kita di sana membaca bahwa pada mulanya adalah Allah. Nah, ini memang menyatakan memberikan hubungan bagaimana narasi penciptaan dan kedatangan Kristus itu adalah sesuatu yang sangat real dan penting untuk diperhatikan oleh para pembaca. Ungkapan ini mengatakan sifat kekal Kristus, ya, selaras dengan pekabaran dalam Injil Yohanes. Yesus Kristus disebut firman kehidupan. Yesus adalah pusat dari bagian sebagai orang yang sudah datang dan menebus manusia sejak dunia diciptakan. Nah, Bapak Ibu, penekanan-penekanan yang kita baca dikatakan bahwa telah kami dengar, telah kami lihat dengan mata kepala, yang telah kami saksikan, telah kami pandangi, disentuh dengan tangan. Ternyata bukan sekedar penekanan bahwa ini secara real, tetapi memang berkaitan juga dengan konteks bagaimana tantangan gereja mula-mula itu harus dibimbing, ya. Memang ada pengajar-pengajar yang berupaya untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak berfokus dan tidak berpusat pada apa yang Kristus lakukan. Misalnya ketika dia mengatakan bahwa
kami sentuh dengan tangan, ya. Ungkapan ini menekankan realitas fisik Yesus, melawan kepercayaan gnostik awal yang menyangkal kemanusiaannya. Ini penting, Yohanes perlu tekankan. Dengan menyentuh Yesus, para rasul menekankan inkarnasinya, menegaskan bahwa dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Interaksi nyata ini mengingatkan pada Thomas yang menyentuh luka Yesus setelah kebangkitan. Dan ini memperkuat kebenaran tentang kebangkitan dan fisik tubuh dari Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, selain terkait dengan bagaimana ajaran yang sebelumnya menyangkal kemanusiaan Yesus, ada juga ketika misalnya mengatakan bahwa melihat dengan mata kepala sendiri, itu adalah sebuah catatan saksi mata tentang yang menentang klaim bahwa Yesus hanyalah sosok spiritual atau mitos, ya. Nah, di sini memang ada penegasan bahwa real, nyata, valid, informasi yang disampaikan ini sesuatu yang benar adanya. Nah, Bapak Ibu, beberapa catatan ke dalam Alkitab kita bisa membaca selama pelayanan Yesus di bumi. Yohanes bersama saudaranya yaitu Yakobus dan Simon Petrus disebut setidaknya dalam 3 peristiwa penting dalam pelayanan oleh Yesus. Kita bisa melihat bahwa ada peristiwa Yesus menghidupkan kembali anak Yesus. Di sana Yohanes hadir. Dia juga menyaksikan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kemudian juga Yohanes hadir dalam peristiwa Yesus dipermuliakan, ya. Lalu Yohanes juga hadir dalam momen ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, Injil Lukas juga mencatat beberapa hal spesifik terkait dengan apa yang disaksikan dan bagaimana Yohanes terlibat, berpartisipasi, dan berinteraksi dengan Kristus. Menurut Injil Lukas, Petrus dan Yohaneslah kedua murid yang disuruh Yesus untuk mempersiapkan perjamuan Paskah terakhir, ya. Dialah murid yang dikasihi Yesus, yang bersandar Yesus pada perjamuan terakhir itu, dan kepada dialah Maria dipercayakan oleh Yesus menjelang ajalnya, ya. Ketika kita mengatakan inilah ibumu, inilah anakmu, itu adalah Yohanes yang menyaksikan momen-momen kritis ini yang dia bisa sampaikan juga. Dialah yang berlari bersama Petrus ke kuburan pada pagi hari pertama kebangkitan, dan yang pertama mengerti makna yang sedalam-dalamnya dari kain kafan yang terapi tanpa mayat di dalamnya, ya. Dia hadir sewaktu Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya menampakkan diri kepada 7 orang muridnya di pantai di Danau Tiberias. Bapak Ibu, melihat informasi-informasi ini secara pribadi saya memikirkan bahwa kita bersyukur orang percaya sekarang ini boleh mencermati bagaimana kebenaran firman Tuhan yang kita bisa renungkan, kita bisa yang bukan sekedar sebuah pemikiran manusia yang menghendaki tanda kutip perbuatan baik menurut tata norma secara umum, tetapi ini adalah sebuah kesaksian bagaimana setiap pribadi yang sudah mengalami hidup yang diperbaharui melalui pengalaman bersama Kristus, bahkan tidak sedikit kita bisa membaca dalam Alkitab ada tulisan yang walaupun tidak secara fisik berinteraksi dengan Yesus Kristus, tetapi di sana kita mendapatkan peneguhan, kita mendapatkan tuntunan untuk kita bisa jalankan dalam hidup. Nah, Bapak Ibu, kesaksian saksi mata ini, ya, menyatakan di bagian pertama keilahian Yesus yang digambarkan sebagai firman Tuhan. Kita perlu melihat, para pembaca diajak untuk melihat siapa dia dan melihat pribadinya yang sungguh agung. Adalah pribadi yang telah hadir. Dia adalah firman kehidupan, sumber kehidupan yang kekal kepada kita. Ini menunjukkan bahwa melalui Yesus kehidupan ilahi dapat diakses oleh umat manusia. Kita yang percaya kepadanya, kita yang memberikan hidup kita kepadanya, kita yang mau berjalan seturut dengan apa yang Kristus kehendaki,
Tuhan memberikan jaminan hidup kekal, Tuhan memberikan satu hal yang sangat indah untuk kita bisa ingat dalam hidup kita, untuk kita bisa bersekutu dengan Dia. Nah, Bapak Ibu, setelah ada penekanan terkait dengan siapa Kristus yang Dia akan jelaskan, Dia akan tekan, di 3 dan 4 ini ada satu penekanan terkait dengan bagaimana supaya para pembaca mendapatkan persekutuan bersama dengan Allah, bersama dengan Kristus, dan juga bersama dengan para rasul. Ini merupakan persekutuan yang dimaksud dia adalah koinonia, adalah kemitraan dan persekutuan rohani yang mendalam antara orang-orang percaya yang mencerminkan kesatuan tubuh Kristus seperti yang dijelaskan dalam Korintus, ya. Juga membaca di sana adanya persatuan sebagai tubuh Kristus. Nah, gereja mulai dicirikan oleh kehidupan komunal ini, ya. Seperti yang terlihat dalam Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa orang percaya berbagi segala sesuatu sama, mengabdikan diri mereka pada pengajaran dan persekutuan para rasul. Yohanes mengajak untuk para pembaca untuk menyaksikan bahwa kami memiliki persekutuan dengan Bapa dan Yesus, dan dia juga mengajak para pembacanya untuk memiliki persekutuan yang sama. Nah, Bapak Ibu, di saat-saat seperti ini, pikir kita juga memiliki spirit yang seperti ini, ya. Setidaknya hal-hal sederhana dalam kehidupan kita, ketika kita mungkin ada dalam pergumulan sakit dan harus melalui beberapa penanganan medis, dan setelah kita tolong melalui proses itu, kita boleh mendapatkan kesembuhan. Ketika kita mendapatkan rekan-rekan kita yang mungkin bergumul kesehatan yang sama, kita dengan semangat akan menyampaikan, minum obat ini, ya, ini, setelah itu bawa ini, ya. Akan banyak hal yang kita sampaikan untuk mereka juga boleh mengikuti dan bisa mendapatkan kesembuhan. Nah, Bapak Ibu, tidak sesederhana persekutuan yang diharapkan yang disampaikan oleh Yohanes di bagian yang kita baca ini. Nah, ini adalah persekutuan yang mengajak kita untuk mengerti bagaimana esensi hidup kita saat ini, bahkan mengajak para pembaca untuk mengerti bagaimana esensi persekutuan dia dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, di bagian akhir di ayat 4 ada satu penekanan yang saya pikir penting untuk kita perhatikan juga. Mengatakan bahwa semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sempurnalah sukacita kita. Jemaat memiliki persekutuan dengan Allah, dan itu akan menjadi sukacita yang sempurna. Bapak Ibu, saya membaca bagian ini teringat pada satu penekanan yang setidaknya disampaikan oleh ayah almarhum. Latar belakang pendidikan sederhana, tetapi satu hal yang dia akan sampaikan, dan saya tidak sedikit juga orang tua yang memiliki penekanan secara terus-menerus kepada anaknya bahwa ketika anaknya bersama dengan Kristus, bertumbuh dalam iman kepada Kristus, mereka ketika Tuhan izinkan untuk pergi jauh, menjalankan misi dan memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup mereka, satu yang menjadi sukacita orang tua adalah anaknya hidup bertumbuh dalam Kristus. Anaknya mengenal kebenaran firman Tuhan. Anaknya memiliki persekutuan bersama dengan para orang percaya. Dan tidak sedikit di antara kita di sini adalah para perantau yang Tuhan izinkan untuk melayani di kota Manado ini. Dan ketika Bapak Ibu hidup dalam persekutuan dengan umat Tuhan, pertumbuhan iman di dalam Yesus Kristus itu hadir. Ini menjadi satu kabar sukacita kepada Bapak Ibu kita yang ada di kampung, yang juga mengharapkan setiap anaknya itu bisa mengerjakan panggilan Tuhan. Bukan sekedar mendapatkan uang untuk bisa dikirim kepada mereka, tetapi ada satu kerinduan bahwa anaknya mengerjakan panggilan yang Tuhan percayakan. Dan saya juga berharap bahwa sukacita yang sempurna dalam persekutuan kita, setidaknya ketika kita ibadah di setiap minggu
bahkan juga kita juga memikirkan bagaimana wadah kita ada persekutuan yang makin lebih intim. Kita memiliki ibadah minggu, kita memiliki persekutuan doa, dan kita sudah upayakan ada persekutuan fisik yang bisa diatur di beberapa wilayah. Tapi saya berharap dan bertanya juga bahwa kita yang hadir dalam persekutuan-persekutuan ini juga memiliki sebuah sukacita ketika kita berkumpul bersama, ketika kita berdoa, bernyanyi bersama. Bapak Ibu, ini harusnya menunjukkan bagaimana sukacita kita sebagai sebuah persekutuan umat Tuhan, ya. Dan tentu ketika Bapak Ibu hadir bersama, kita boleh saling menyapa, menanyakan kabar. Saya berharap itu bukan sekedar basa-basi, tetapi sungguh kita punya satu intensi untuk mengenal bagaimana keberadaan saudara saya ini, ya. Apakah dia sehat, bagaimana dia menjalani kehidupannya. Dan setelah ibadah umum kita memiliki fellowship yang harapannya di sana memang ada satu kesempatan untuk bersama-sama kita mencermati kembali penekanan-penekanan dalam perenungan yang kita ikuti. Nah, ini satu penekanan yang disampaikan oleh Yohanes bahwa ada sukacita yang sejati ketika para pembaca mereka layani memiliki persekutuan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, di bagian selanjutnya Yohanes menekankan terkait siapa Allah yang menjadi pemegang otoritas hidup mereka, yang memiliki sebuah penjelasan yang harus diikuti baik. Yohanes menekankan bahwa Allah adalah terang. Kita melihat di ayat 5 ini bisa menjadi sebuah landasan untuk ayat selanjutnya, setidaknya sampai ayat 10. Di ayat 5 dikatakan bahwa inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya, kontras yang memang dimunculkan bagaimana Allah adalah terang dan di dalamnya tidak ada kegelapan. Ini akan menjadi alasan untuk melihat beberapa penekanan yang disampaikan oleh Yohanes selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, Allah adalah terang, ini adalah metafora yang kaya akan simbolisme Alkitabiah. Ini adalah cahaya itu melambangkan kemurnian, kekudusan, dan kebenaran. Kemudian dalam perjanjian lama, terang sering dikaitkan dengan kehadiran dan bimbingan Tuhan, ya, seperti yang terlihat dalam Mazmur dan juga dalam Yesaya, ketika para penulis menyatakan bahwa Tuhan menyatakan terangnya pada umatnya. Nah, Bapak Ibu, konsep Tuhan sebagai terang juga merupakan kontras yang langsung dengan kegelapan dosa dan kejahatan. Bagaimana ketika kita membaca bahwa Tuhan menyatakan terangnya, di sana Dia akan melihat bagaimana hidup yang ada dalam kegelapan. Jadi memang akan selalu untuk kita bisa perhatikan dengan seksama. Nah, dalam Perjanjian Baru, Yesus menyebut dirinya sebagai terang dunia, menunjukkan perannya dan mengungkapkan kebenaran Allah dan memberikan penerangan rohani. Kita kiranya melihat ini sebagai sebuah penekanan yang sangat penting bahwa Allah adalah terang yang dalam menjalankan dan memahami karakternya kita harus melihat sebagai sesuatu yang begitu besar, kudus dan mulia, ya. Nah, penekanan ini Bapak Ibu diawali dengan satu frasa yang penting juga untuk kita perhatikan, bahwa dia mengatakan inilah pesan yang kami dengar dari dan kami sampaikan kepadamu. Ada satu penekanan terkait dengan proklamasi, pesan yang mereka terima dan mereka teruskan dalam bentuk sebuah proklamasi, pengumuman yang perlu diperhatikan oleh para pembaca, sehingga mereka yang mendengar proklamasi sejak gereja mula-mula itu, ini juga akan menjadi proklamasi yang kita perlu perhatikan bagi kita di zaman modern sekarang ini.
bahwa Allah adalah terang dan padanya tidak ada kegelapan. Nah, ayat selanjutnya Bapak Ibu kita akan melihat adanya perbandingan-perbandingan yang perlu diperhatikan. Setidaknya ketika kita mulai di ayat 6, di situ kita melihat bahwa jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup dalam kegelapan, tetapi kita hidup dalam kegelapan, kita berdosa dan tidak melakukan kebenaran. Nah, lanjut di ayat 7, jika kita dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ini satu penggambaran yang saya pikir menarik, bahwa ketika ada perkataan berbagai macam hal yang bisa kita katakan saya begini, saya begini, saya begitu, tetapi ternyata hidup kita ada dalam kegelapan. Ini satu peringatan yang disampaikan bahwa kita adalah dusta dan kebenaran tidak ada dalam hidup kita. Ya. Tadi di awal Yohanes menyampaikan bahwa para pembaca diharapkan untuk memiliki persekutuan, tetapi mungkin bisa saja kita mengatakan saya ibadah di sini, saya melakukan ini, saya memiliki persekutuan, tetapi ternyata ada bagian dalam hidup kita yang masih dalam kegelapan, yang secara pribadi mungkin memang kita tidak sampaikan kepada orang lain, tetapi bagi Tuhan ternyata Dia melihat masih ada bagian yang tidak kita akan bagi Tuhan. Kita tidak lebih dari adalah para pendusta. Ya. Penting untuk kita perhatikan. Penekanan-penekanan ini akan mendorong kita untuk memiliki sebuah kehidupan yang terbuka seluas-luasnya bagi Tuhan. Dan ini akan sangat baik ketika kita sebagai satu jemaat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan satu dengan yang lain. Boleh mengutarakan apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan kita. Dan ketika ada yang mengutarakan kelemahan kekurangannya, kita adalah orang-orang yang sama-sama memiliki bijaksana untuk bisa saling mendukung, ya, saling memberikan masukan, memberikan nasihat, memberikan timbangan, nah, untuk bisa menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pendusta yang disampaikan di bagian ini adalah sebuah penekanan terkait dengan keberadaan seseorang yang menganggap remeh atau tidak menganggap penting sesuatu yang sebenarnya Tuhan tidak kehendaki dalam hidupnya. Ya. Sebenarnya ini adalah satu sikap yang perlu kita cermati dengan baik. Kita di zaman modern bisa saja berbagai macam kegiatan kita lakukan, kegiatan rohani, tapi juga kita menyimpan, bahkan terus juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukakan hati Tuhan. Ya. Nah, kita adalah pendusta dan tidak memiliki kebenaran dalam diri kita. Ya. Bahkan ada penekanan selanjutnya, kita sama seperti yang menipu diri sendiri, ya. Juga tidak menghidupi kebenaran di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, satu saya pikir keistimewaan yang kita miliki, kita di Sulawesi Utara, kita dengan bebas memikirkan dan merencanakan berbagai macam kegiatan rohani. Bahkan secara umum kita di Sulawesi Utara bisa mengikuti berbagai macam kegiatan-kegiatan rohani yang kalau dari Senin sampai Sabtu bahkan Minggu itu akan sangat banyak untuk kita bisa lakukan. Nah, kiranya ini menjadi perhatian dan perenungan kita bersama, ya. Secara pribadi maupun secara komunal, atau ketika Tuhan percayakan kita terlibat dalam komunitas-komunitas, apakah itu di tempat kerja kita, apakah itu di masyarakat, ya, kita boleh melihat dan kita bisa ada dalam sebuah kegiatan-kegiatan rohani. Kita juga perlu berbagian untuk bersama-sama boleh menjaga agar kegiatan-kegiatan rohani yang banyak itu kita bisa berbagian untuk melihat dan bisa masuk
ke dalam kondisi ketika misalnya ada sebenarnya kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita juga bisa berbagian untuk menyuarakan kebenaran Tuhan di sana. Ya, bagaimana ketika di tempat kerja berbagai macam prosedur-prosedur yang sebenarnya nanti sudah tidak berkaitan dan sebenarnya tidak dikehendaki oleh Tuhan, itu adalah sebuah manipulasi dari prosedural birokrat yang kita perlu suarakan, kita perlu ingatkan. Kiranya dengan hikmat bijaksana kita mau berani juga menyuarakan itu, karena kita adalah orang-orang yang akan hidup di kota 1000 gereja. Kiranya ini kita bisa suarakan bagaimana kebenaran itu sungguh-sungguh boleh bercahaya di kota Manado ini. Nah, Bapak Ibu, jadi kita berhati-hati terhadap perkataan kita. Kita harus juga menunjukkan hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang mungkin saja hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Ada pergumulan-pergumulan, ada tantangan, ada bahkan masalah yang kita akan hadapi. Tetapi persekutuan dengan Tuhan, kita akan menjadi sebuah komunitas yang terus mengupayakan hidup yang berkenan bagi Tuhan ini. Nah, selain perkataan yang perlu hati-hati dan kita sesuaikan dengan hidup kita, ada sebuah pengakuan yang Yohanes sendiri tuliskan, jika kita mengaku dosa kita, ya. Tadi jika kita mengaku bahwa kita persekutuan namun hidup dalam kegelapan, ada peringatan bagi kita bahwa kita adalah pendusta dan kebenaran tidak dalam diri kita. Yang kedua, ketika kita mengaku, nah ini penting untuk kita cermati juga. Ketika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Ya, ini ada satu penegasan terkait dengan sesuatu yang kita ingat. Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Ya, kesempatan untuk mengaku dosa kita akan membawa kepada sebuah karya besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Penebusan yang dilakukan melalui Yesus Kristus. Dia tegaskan bahwa Ia adalah setia dan adil. Kesetiaan Allah hanya diberikan kepada kita, dan dalam keadilannya hukuman harus diberikan kepada para pendosa. Yang dalam karya ini kita melihat itu di dalam pribadi Yesus Kristus. Mengaku dosa, mengaku setidaknya dalam kesempatan keseharian dalam keluarga. Saya pikir bagaimana untuk bisa terbuka, memiliki sebuah kejujuran, melatih anak-anak untuk mengaku, dan dalam komunitas kita bisa terbuka, bisa mengaku keterbatasan dan kelemahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, penting dalam persekutuan kita memiliki sebuah mental untuk mau mengaku kesalahan dan dosa kita. Karena apa? Sekali lagi, perbuatan besar dari Allah yang kita akan dapatkan ketika kita ada dalam hati yang mau mengaku ini. Nah, kemudian ada juga penekanan ketika kita berkata kita tidak pernah berbuat dosa. Ini hampir sama dengan bagian sebelumnya, bahwa kita membuat dia menjadi pendusta. Ternyata bukan saja kita yang orang pendusta, tetapi bisa saja kita membuat Tuhan sebagai pendusta. Ya, setidaknya di ayat 10 ini ketika kita katakan kita tidak pernah berbuat dosa. Tentu kita menyadari semua sudah berdosa. Dan dalam berbagai macam pergumulan kehidupan kita jatuh bangun. Ya. Nah, ditekankan Yohanes kepada pembaca agar memahami, mencermati hal ini. Karena kita tidak mau menjadi pendusta, dan jangan sampai kita menjadikan Allah kita sebagai pendusta. Dan ketika misalnya melakukan demikian, kita menjadikan Allah sebagai pendusta, dikatakan bahwa firman-Nya tidak ada di dalam kita. Hanya kebenaran sebenarnya kita miliki. Ya. Ini menjadi perhatian yang untuk kita renungkan bersama. Berhati-hati dalam perkataan dan tindakan kita. Bukan sekedar bagaimana memikirkan bahwa yang penting saya berlaku baik, tetapi
ada ekspektasi dari Allah kita yang kita perlu terus gumulkan dalam keseharian kita, dalam tanggung jawab kita, dari sesederhana mungkin, tetapi kita perlu memang membawa hidup kita, hidup yang berkenan sesuai dengan perintah dan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di pembahasan di bagian terakhir dalam perenungan kita ini, kita lihat ada sebuah penekanan bagaimana Kristus yang menjadi pengantar kita. Ya, dikatakan bahwa ketika pun ada yang berdosa, kita memiliki Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu, mengaku dosa dan kalaupun kita melakukan dosa, ini saya pikir pesan yang harapannya sudah terus berulang-ulang kita boleh dengar, dan ketika pun kita mendengarnya berulang-ulang, kiranya ini menjadi sebuah penghiburan kepada kita, bahwa ketika kita berdosa, kita memiliki Kristus sebagai pengantara kita. Di sini dia disebut gunakan kata parakletos, yang menghubungkan kita dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi hal yang penting untuk perhatikan, bahwa Kristus yang menebus kita ini akan terus diperdengarkan zaman kita saat ini, bahkan di zaman-zaman selanjutnya. Ternyata mereka yang di jemaat mula-mula, gereja awal seperti itu, mereka juga memiliki sebuah tantangan untuk bagaimana dengan jernih melihat apa yang Kristus lakukan, sehingga kehidupan mereka itu bisa terus menjadi kehidupan berkenan bagi Tuhan. Nah, kita melihat bahwa ketika kita berbuat dosa, kita perlu datang kepada Kristus, mengaku dosa kita, kemudian di dalam Dia kita memiliki sebuah jaminan bahwa melalui Dialah kita akan diperdamaikan untuk segala dosa kita. Nah, di sini kita mencermati bahwa ada penjelasan bukan untuk kita saja, tetapi seluruh dunia. Ini menggambarkan sebenarnya terkait dengan anugerah Tuhan yang memang dibukakan kepada setiap orang yang percaya, merujuk tetap kepada umatnya, yang perlu kita lihat sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan inginkan agar mereka bisa datang dan mengakui Kristus sebagai Tuhan selamatnya. Nah, bagian selanjutnya terkait dengan tanda mengenal Allah. Di situ dia menekankan bahwa siapa yang mengenal Allah, dialah mereka yang menuruti perintahnya, dan yang berkata aku mengenal Dia tetapi tidak menurut perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Sekali lagi, penekanan terkait dengan seorang pendusta ini tekankan lagi ketika seseorang mengatakan bahwa percaya kepada Allah tetapi tidak mengikuti perintahnya. Kembali diingatkan bahwa dia adalah pendusta di bagian akhir ini. Nah, namun siapa yang menuruti firman-Nya, dia di dalam Dia sungguh sudah sempurna kasih Allah, dan dengan itu kita ketahui bahwa kita adalah di dalam Dia. Siapa yang tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, berulang-ulang disampaikan bahwa mengatakan hidup dalam Allah, memiliki persekutuan dengan Allah. Bagian akhir ini kita melihat ternyata tidak mengikuti perintahnya, kita perlu berhati-hati, ya. Nah, Bapak Ibu, salah satu renungan yang kami ikuti di sekolah ketika kita sebagai orang percaya menghidupi kebenaran firman Tuhan, ternyata kita perlu terus mengingat bahwa Tuhan menghendaki kita mengikuti perintahnya. Ada bagian juga yang jangan lupakan, bahwa ketika kita mau hidup mengikuti perintahnya, Tuhan juga menghendaki kita menjauhi larangannya. Mengikuti perintahnya atau menghidupkan roh dalam diri kita, kita juga harus terus mematikan daging dalam kehidupan kita. Ini akan terus menjadi perjalanan-perjalanan yang kita lalui dalam
sepanjang kehidupan kita. Dan kiranya dalam pimpinan dan pertolongan roh Tuhan, kita bersama terus bisa dikuatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari perenungan-perenungan yang kita lihat ini, saya mengajak kita setidaknya untuk melihat beberapa hal spesifik, bagaimana kita melakukan aplikasi secara konkret dalam kehidupan kita pribadi. Setidaknya ada 4 hal boleh kita ingat dari beberapa penekanan yang saya sudah sampaikan. Yang pertama, mari kita memeriksa diri dan memiliki proses refleksi yang mendalam. Mari secara teratur dalam perenungan pribadi, kita boleh mencari dan menilai apakah hidup kita mencerminkan terang Kristus, apakah ada kegelapan yang diterangi oleh Kristus dalam hidup kita. Saya pikir secara teratur kita bisa melakukan ini di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita menumbuh persekutuan, ya. Kita terlibat dalam hubungan yang bermakna dengan orang percaya lainnya, membina komunitas yang berpusat pada Kristus. Ibadah kita, mari kita persiapkan dengan baik untuk kita bisa datang bersekutu bersama, dan sekiranya kita bisa hadir tepat waktu, itu akan sangat menolong kita untuk menikmati persekutuan dalam ibadah kita. Dan tentu dalam interaksi-interaksi dan rekan-rekan yang lain, kita membutuhkan persekutuan di dalam dia. Yang ketiga, praktik pengakuan dosa. Mari kita menjadikan pengakuan dosa sebagai bagian rutin dari disiplin rohani kita, mengaku dosa di hadapan Tuhan dan mencari pengampunannya. Kita bersyukur kesempatan dalam ibadah kita memiliki, kita diajak untuk benar-benar memiliki waktu memberikan pengakuan dosa komunal maupun dosa pribadi. Kalau Bapak Ibu cermati, kita bersyukur pengakuan dosa komunal yang telah itu dengan sangat cermat, sangat reflektif, sehingga kita membaca yang kiranya ketika kita membaca, kita sungguh ada dalam satu penghayatan juga. Itu menjadi benar pengakuan yang kita bisa ikuti dengan cermat dalam ibadah kita. Yang terakhir, bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Kita berusaha untuk menjalani kehidupan yang berintegritas, di mana tindakan kita selaras dengan keyakinan apa yang kita akui. Setiap kita mengatakan kami adalah umat Tuhan, orang percaya, kiranya tindakan dan perkataan kita sungguh-sungguh menunjukkan setiap pengakuan-pengakuan yang kita sampaikan, baik kepada orang lain maupun pengakuan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita menjadi orang-orang yang menyadari kehadiran Allah sebagai terang dalam hidup kita, sehingga kita terus mempersembahkan hidup kita kepadanya secara utuh. Mari kita berdoa. Terima kasih ya surga, firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah terang yang padamu tidak ada kegelapan, sehingga kami manusia yang hadir, yang saat ini mungkin masih memiliki pergumulan dalam dosa, biarlah ya Tuhan, ketika kami boleh menyadari keberdosaan kami mau datang kepadamu. Kami boleh dibukakan pekerjaan yang besar melalui penebusan di dalam Yesus Kristus, sehingga Engkau menolong dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah dunia Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, pimpin dan sertailah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita lanjutkan ibadah kita.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kiranya kita sebagai umatnya benar-benar telah dibaharui lewat perenungan firman Tuhan di hari ini. Yang terus dimampukan untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sambil berdiri, mari kita memuji Tuhan. All I have is Christ. Tuhan mengutus kita sebagai umatnya. Doksologi.
Mari sebelum kita kembali, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan Allah kita yang terang itu, kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita mengambil waktu untuk berdiam sejenak di hadapan Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, tentunya kita bersuka cita karena ibadah kita di pagi hari ini boleh berlangsung dengan baik, dan liturgi ibadat hari ini telah selesai. Kita akan melanjutkan liturgi kehidupan kita di hari-hari besok. Selamat hari Minggu, dan kami mohon beberapa saat untuk memperhatikan beberapa pengumuman sehubungan dengan pelayanan yang ada di Christ Chapel Manado. Setelah ibadah ini, ada persekutuan nursery, Sunday school, teens dan youth yang akan diadakan di UPH Learning Hope. Kemudian setiap hari Selasa, besok kita akan mengadakan prayer meeting lewat aplikasi Zoom. Dan ibadat Minggu tanggal 16 Februari nanti kita kembali akan dilayani oleh Bapak Pendeta William Ferdinandus. Dan bagi jemaat yang membutuhkan konseling secara pribadi, boleh menghubungi para elders, penatua diaken yang ada. Sekali lagi terima kasih jemaat, selamat hari Minggu, dan kita boleh berjabat tangan untuk meninggalkan ruangan ini.